Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy, NPM 1957051002. Pada mata kuliah komputasi paralel ini, saya akan menjelaskan materi dari paralelisme level node portable untuk model PGAS. Di pendahuluan ini, model pemrograman Partition Global Address Space atau yang disingkat dengan PGAS atau disebut juga ruang alamat global yang dipartisi yang dapat menghadirkan semantik memori bersama yang intuitif ke sistem memori terdistribusi. PGAS ini adalah model pemrograman paralel. Ini mengasumsikan memori global ruang alamat yang secara logis dipartisi dan sebagian bersifat lokal untuk setiap proses, utas, atau elemen pemrosesan. Untuk model PGAS ini, dasarnya adalah dari Fortran, Corey, Unified Parallel, C, Split C, Ford, Sepal, lalu Extend, UPC++, Co-Array C++, Global Array, RAN, dan SHMEM. Lalu tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk menawarkan model pemrograman yang mudah digunakan yang memberikan kinerja portable di seluruh sistem. Nah, hal ini menyajikan pendekatan untuk mengintegrasikan abstraksi pemrograman tingkat simpul dengan model pemrograman PGAS yang memungkinkan kita untuk dengan mudah memilih backend terbaik. Nah, misalnya itu seperti OpenMP atau CUDA untuk paralelisme dan menggunakan ruang alamat global secara bersamaan. Di PGAS ini, setiap komputer mendedikasikan sebagian dari memori lokalnya yang ke ruang alamat global virtual. Dalam ruang global ini, semua proses dapat mengakses lokasi memori di lokasi yang jauh. Setiap objek dalam ruang global memiliki satu proses atau lebih umum peringkat yang disimpan. Lalu meskipun semua memori global dapat diakses dari semua node, yang diinginkan hanya untuk beroperasi terutama pada data lokal untuk alasan kinerja. Seperti contohnya di bawah ini, seperti gambar berikut, ini menunjukkan distribusi array di seluruh node. Ini juga termasuk memori pribadi node lokal yang tidak dapat dibaca dari proses lain. Nah, di sini simpul 2 memegang bilangan bulat pribadi. Penjelasan berikutnya ada kontribusi utama. Yang pertama, sistem hierarkis terpadu untuk penempatan data di seluruh node dan unit komputasi. Lalu yang kedua, distribusi beban kerja yang fleksibel. Yang ketiga, antarmuka untuk mengintegrasikan paralelisme memori bersama dengan model PGAS. Nah, untuk mengintegrasikan akselerasi kernel paralelisme tingkat simpul ke dalam model pemrograman PGAS, hal ini memperluas yang terakhir untuk memungkinkan distribusi pekerjaan lokal ke akselerator. Implementasi PGAS ini perlu mendukung dari dua fitur. Yang pertama, tata letak data yang persisten dan dapat diprediksi. Runtime tidak diizinkan untuk memindahkan memori yang dialokasikan dari satu proses ke proses lainnya. Lalu yang kedua, ada sinkronisasi eksplisit, interoperabilitas, bagian lokal dan global memerlukan dukungan untuk sinkronisasi antar proses. Lalu pada tingkat simpul persyaratannya, ada dua, yang pertama, manajemen memori non-blocking dan pemanggilan kernel pendekatan yang diasumsikan bahwa pemanggilan kernel dan pergerakan memori mungkin keduanya non-blocking. Nah, sepengetahuannya ini didukung secara asli oleh semua implementasi yang banyak digunakan. Lalu yang kedua ada memisahkan ruang memori atau koherensi dengan PGAS abstraksi tingkat simpul harus mendukung ruang memori per perangkat atau kita berharap memori koheren dengan tampilan memori global. Lalu eksekusi algoritma ini dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama ini inisialisasi yang mengalokasikan memori. Lalu yang kedua komputasi, ini yang melewati kepemilikan keentitasan yang ditetapkan dan mengeksekusi kernel yang menggunakan eksekutor. Dan yang terakhir, finalisasi ini adalah saling buffer yang hasilnya ini ke ruang memori host dan lepaskan kepemilikan blok lokalnya. Lalu ini adalah implementasinya dari penerapan PGAS-nya, di mana pustaka PGAS yang digunakan di sini ialah DAS.
Nah, sedangkan untuk operasi kernel intensif komputasi menggunakan Alpaca. Nah, keduanya ini adalah pustaka C++ murni yang memerlukan compiler yang kompatibel dengan C++14. Nah, berikut ini adalah kedua kerangka kerja yang mengintegrasikan Mepisto. Nah, lalu Mepisto ini adalah lapisan tipis di atas DAS dan Alpaca yang keduanya mendukung banyak backend. DAS ini menangani komunikasi antara proses global menggunakan perpustakaan PGAS seperti MPI satu sisi dan Alpaca mendukung paralelisasi melalui backend-nya sambil menyediakan antarmuka terpadu bagi pengguna DAS dalam kasus ini. Untuk pengertian dari DAS ini adalah library C++ 14 PGAS yang tujuan umumnya itu mengimplementasikan struktur data terdistribusi dan algoritma yang dioptimalkan mirip dengan standar template library atau yang disingkat dengan STL. Nah, lalu pustaka abstraksi ini untuk percepatan kernel paralel atau Alpaca adalah pustaka meta pemrograman header C++14 saja. Lalu, pekerjaan ini bertujuan untuk mengintegrasikan PGAS dengan abstraksi tingkat simpul untuk kinerja portable di antara konfigurasi sistem. Nah, contoh dari PGAS ini adalah Adapteva arsitektur Epipani, yang itu adalah sebuah many-core jaringan pada sebuah chip prosesor dengan memori papan gores yang dapat dialamatkan antar inti. Nah, kesimpulan dari materi ini ialah berguna untuk mengintegrasikan abstraksi tingkat simpul untuk paralelisme dengan model pemrograman PGAS dengan cara yang mudah digunakan. Ini memperluas metode distribusi data yang ada untuk memasukkan pola lokal yang memetakan blok memori yang berdekatan ke sumber daya pemrosesan. Nah, selain itu juga, hal tersebut mencakup model eksekusi sederhana menggunakan pola-pola untuk mengeksekusi kernel pada entitas elemen pemrosesan yang didukung oleh berbagai backend. Nah, hal tersebut juga menggabungkan dua proyek yang ada sebagai Mepisto untuk mencapai akselerasi dan pembongkaran kernel fleksibel dalam sistem terdistribusi dengan memori global yang dipartisi. Berikut ini adalah sumber materi yang saya dapatkan. Materinya dari upwikid.top, lalu alamat websitenya springerprofessional.de, lalu link PDF-nya seperti di bawah ini dari static content springer.com. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.